Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat bertemu Bunda-Bunda Kader Posyandu Garuda RW 05 Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa administrasi posyandu yang dapat memberikan kemudahan kerja dengan memanfaatkan teknologi atau gadget kita dengan cara salam, satu data, satu tujuan dalam efisiensi kerja dan waktu dengan memanfaatkan aplikasi Excel. Yuk kita lihat selanjutnya. Ini dia aplikasi Excel. Lembaran aplikasi Excel yang terdiri dari beberapa kolom dan baris ya. Di sini saya sudah membuat 5 sheet kerja atau lembar kerja yang terdiri dari data balita, EPPG BM online, KMS digital, untuk lapor sweeping per bulan dan hitungan umur. Dari awal kita akan membahas terlebih dahulu data balita. Nah, di data balita, di sheet data balita ini ada lembaran kerja yang sudah saya buat beberapa kolom dari nomor urut, nomor anggota. Nomor anggota ini silakan bisa di create sendiri, bisa dibuat sendiri. Kalau di sini ya karena balita RW kita terdiri dari beberapa RT, posyandu kita terdiri dari beberapa RT. Nah, di sini saya inginkan RT 8 ya untuk tahunnya tahun 2021, dan di sini ada tulisan 1 pada kolom merah. Di sini diartikan bulan Januari ya, karena pada awal penimbangan itu kita pada bulan Januari. Di sini nama balita kita taruh, kita bisa ketik, lalu tanggal, bulan, dan tahun lahir itu juga dipisah ya per kolom. Berat badan lahir itu di gram ya, pada gram bukan kilo ya. Jadi makanya di sini ini 3.500, berarti 3,5 kilo. Lalu jenis kelamin itu hanya ditulis L atau P, perempuan atau laki-laki. Lalu nama orang tua dari balita, ayah dan ibunya itu juga dipisah dalam kolom masing-masing. Lalu di sini KMS, di sini KMS dia ada atau tidak ya, bisa dikasih huruf V kalau memangnya dia ada. Kalau tidak ada bisa di huruf yang di kolom tidak, kasih huruf V. Lalu di sini ada beberapa kolom yang saya kasih merah ya, seperti di kolom ini, kolom 13, kolom 18, kolom 23, kolom 28. Oh ya, saya membuat ini dari Januari sampai bulan Desember, 1 tahun ya, 1 tahun kerja kita. Di dalam kolom umur itu saya kasih tanda kuning. Di sana pengisiannya berarti otomatis. Umur ini bersangkutan dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir ya. Jadi dia kalau sepertinya di bulan dan tahunnya diisi, itu otomatis dia terisi sendiri di sini ya. Sebagai contoh, saya hilangkan dulu ya yang sini. Oke, hilangkan. Ini juga akan hilang, akan keluar pagar-pagar saja. Tapi kalau kita isi kembali, itu dia umur akan tertera sendiri ya, karena di sini sudah saya buat rumusnya. Jadi otomatis dia terisi sendiri. Nah, lebihnya yang tidak berwarna itu diisi dengan manual. Ya, seperti nama balita, tanggal, bulan, dan
tahun lahir, berat badan, jenis kelamin, nama ayah ibu, KMS, lalu berat badan, tinggi badan, terus NTOB-nya, lingkar kepala, itu juga diisi secara manual ya. Pada waktu bulan Januari kita menimbang berat badan itu berapa, langsung diisi, tinggi badannya juga berapa, diisi. NTOB-nya bisa ngelihat di bulan Desember kemarin tetap atau naik ya. Lalu lingkar kepala juga bisa diisi. Untuk selanjutnya seperti itu di bulan Februari juga seperti itu, kalau nanti penimbangan di bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, di sini saya udah membuat dua ya, sebagai contoh, dua balita, yang satu perempuan, yang satu laki-laki, sebagai contoh ya. Lalu di bawahnya itu ada lembar kerja juga berupa untuk data grafik KMS. Nah, di sini ini secara otomatis, ini yang kuning ini ya. Yang kuning ini itu otomatis dia akan terisi sendiri sesuai dengan data yang sudah kita isi di sheet yang pertama, yang sheet yang di atas ini ya. Jadi otomatis dia terisi dari nomor anggota, nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, lalu berat badan lahir. Nah, di sini berat badan lahir itu di dalam kilogram. Jadi makanya di sini 3,5 ya. Karena di sini di atas, di sheet yang atas itu 3.500. Jadi di bawah 3,5. Nah, berat badan itu ditandai dengan 0. Berat badan lahir ditaruhnya di umur 0 ya, di umur 0. Lalu selanjutnya umur 1, 2, 3, 4, 5. Ini dalam bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus sampai 60 bulan. Nah, Bunda bisa menulis di sini, mengisi seperti di bulan, di umur di bulan 1 itu berapa penimbangannya, hasil penimbangannya. Bisa diisi di sini seperti sebagai contoh di sini bulan pertama atau satu bulan, umur 1 bulan itu 4 kilo. Terus yang umur 2 bulannya 4,5 kilo, dan selanjutnya dan seterusnya. Begitu juga dengan yang Doni, tadi yang Ria, tadi Doni ya. Seperti itu seterusnya sampai di sini juga di ujung, paling ujung setelah 60 bulan ini ada kita memasukkan tanggal pemberian vitamin A dari umur 6 bulan sampai 11 bulan. Ini di tanggalnya berapa bisa dilihat ya, bisa diketik di sini, bisa ditulis. Lalu HBO-nya juga ditulis kapan tanggalnya, bisa ditulis di sini sesuai sama KMS, hak KMS-nya, kartu KMS-nya yang ada. Oke. Lalu selanjutnya di data EPPGBM online itu juga seperti itu. Ya, cuma di sini data balitanya juga sesuai dengan data balita dari sheet data balita yang pertama. Ya, data balita yang pertama. Jadi sudah otomatis dia sudah terisi sendiri, hanya yang pada kolom-kolom yang saya beri warna kuning ya. Jadi di bawahnya ini berarti otomatis terisi sendiri setelah bunda kader mengisi data balita pada sheet yang pertama, pada sheet yang di atas ya. Lalu kalau untuk nomor kartu keluarga, nik anak berapa, lalu dengan nik ayah, telepon ya, pokoknya yang tidak berwarna, itu mengisi secara manual ya, diisi secara manual.
Namun ada juga di sini ya, ada bisa dipakai kopi ya di berat badan tinggi badan. Misalnya ini kita kosongkan dulu. Di sini kosong ya. Padahal di sini kita sudah isi ya di data. Ini sudah ada isinya di bulan Januari. Sekarang kan kita mau mengisi di EPPGBM-nya ini untuk online-nya, untuk diberikan kepada yang mengkoordinir pelaporan ke puskesmas ya secara online. Jadi di sini kita hanya tinggal mengkopikan saja seperti berat badan tinggi badan ya. Ini berat badan tinggi badan kita sorot semuanya, dua-duanya. Lalu setelah itu kita klik kanan copy, lalu kita ke sheet EPPGBM-nya online. Kita klik di sini, lalu kita klik kanan lagi, dan kita mengcopy dengan value ya, dengan pastenya paste value, bukan paste biasa tapi paste value yang ada ada angka 1 2 3-nya. Ya. Nah, secara otomatis dia sudah di sini. Ya. Dan selebihnya yang lainnya itu manual, bisa diisi di sheet ini juga. Oke, selanjutnya untuk KMS. Nah, KMS di sini kita bedakan perempuan dengan laki-laki ya. Perempuan itu biasa pink, yang laki-laki biru. Di dalam KMS digital ini tidak ada yang diisi secara manual. Jadi sudah terisi secara otomatis kalau kita mengklik. Nah, ini dia. Mengklik ya, angka 1 ini, angka 1 atau angka berapa ya. Coba kita angka 2. Nah, angka 2 berarti laki-laki. Kalau laki-laki berarti kita harus mengkliknya di yang biru. Tapi kita kalau di sini yang perempuan. Kalau yang perempuan di mana? Ya, di nomor 1. Nah, ini dia perempuan, namanya Ria, nama orang tua ini secara otomatis sudah terisi sendiri di sini. Dan ininya juga KMS juga kalau sudah diisi yang tadi di data balita yang bagian bawah ya, seperti ini untuk data grafik KMS-nya. Kalau sudah terisi, ini secara otomatis juga akan membuat sendiri grafiknya ini ya. Di sini ada 1 2 3 4, ada 4 kategori atau 5 garis grafik ya. Yang pertama itu di sini sangat kurus, yang kedua kurus, yang ketiga normal tapi minimal, lalu di sini normal maksimal. Nah, setelah normal maksimal di sini gemuk ya. Jadi di bawah ini itu sangat kurus sekali. Di sini ya, di antara yang biru dengan yang coklat itu sangat kurus. Lalu di sini yang coklat dengan yang hijau ini kurus. Lalu di sini ya antara di sini normal minimal ya, normal minimal. Di sini normal maksimal. Nah, lewat dari normal maksimal itu sudah dinyatakan gemuk. Ya, seperti itu grafik dari KMS-nya. Kenapa kita buat grafik atau kita buat KMS digital? Agar kita dapat menyimpan KMS dengan cara praktis ya. Jadi kita nggak perlu lagi menyimpan, atau mungkin barangkali KMS-nya diminta oleh orang tua murid,
orang orang tua balita, tapi kita sudah mempunyai rekam rekam jejak dari balita itu di posyandu kita, ya. Lalu di sini juga ya, jadi sudah tahu ya, sama saja yang untuk yang laki-laki juga seperti itu, ya. Ini kalau memang sudah terisi, dia secara otomatis sudah ada grafiknya. Nah, grafiknya ini ada angka-angkanya. Jadi seperti ini, 2,9, 3,5, 3,8, 3,9 ya. Sudah. Nah, ini melihat di sini. Kalau di sini berarti dia masih kurus ya. Masih kurus. Jadi masih kurus di sini. Oke, untuk selanjutnya di sheet selanjutnya, nah, pelaporan untuk sweeping per bulannya. Nah, di sini juga secara otomatis yang warna kuning itu secara otomatis sudah terisi sendiri ya. Nah, kalau yang warna jingga atau warna orange itu diisinya kita memakai copy paste ya, dengan cara kita mengcopy paste dari sheet data balita ya, seperti ini di bulan Januari ya, kita copy dari umur ya. Jadi di sini umur tidak otomatis ya, tapi kita copy paste dari data balita yang telah diisi dengan cara kita mau copy paste. Saya kasih tahu ya, copy pastenya dari umur ya, seperti ini. Lalu kita sorot semua, lalu kita copy, kita klik kanan, kita klik copy, kita balik lagi ke sheet laporan sweeping, lalu kita klik di umur di sini ya, karena Januari, di sini umur. Kita klik di sini, klik kanan, lalu di sini ada paste option itu ada beberapa ya. Kita ketik yang paste value ya, yang ada angka 1, 2, 3-nya ini. Nah, secara otomatis sudah terisi ya di sini. Seperti itu, dan selanjutnya di bulan Februari nanti juga begitu, tinggal di copy saja. Maret juga seperti itu. Nah, yang ini sudah tidak usah. Nah, untuk pelaporan biasanya yang mengkoordinir siapa? Setiap bulan, 3 bulan sekali sekarang ya. Itu berganti siapa petugasnya, kita akan mengirimkan melalui WA dengan cara kita sorot seperti ini. Kita klik di atas di A1 ya, di kolom A, di baris 1, lalu kita tarik seperti ini ya, sampai mana siswanya. Kalau sampai sini ya, kita sampai sini aja. Kalau sampai sini juga boleh. Lalu kita klik kanan, kita copy, lalu kita ke WA ya, kita ke WA siapa dan namanya seperti itu. Kita klik di sini, kita klik namanya dulu, kita cari namanya dulu ya, lalu kita di sini kita langsung kita copy ya, kita klik kanan lalu paste. Nah, setelah itu nanti di sini sudah tercopy, lalu tinggal dikirim ya. Oke, otomatis sudah terkirim. Jadi sudah tidak pakai manual lagi ya, sudah tidak pakai manual lagi, dan praktis ya. Kita tidak harus menulis setiap kali laporan, harus menulis. Jadi kita tinggal copy saja, kita sorot tinggal copy. Yaitu Bunda. Lalu hitungan umur ini, hitungan umur cara manual, Bunda bisa mempelajarinya sendiri ya. Bisa, di sini sudah ada petunjuk cara menghitungnya ya. Mungkin itu Bunda, insya Allah bermanfaat, insya Allah
diberi kelancaran dan kemudahan dalam kita belajar, dan sama-sama kita belajar agar dapat kita bekerja dengan semangat dan tidak terlalu pusing ya dengan data yang ada. Padahal datanya itu juga ya, tapi kita diminta setiap kali itu diminta. Tapi sebenarnya datanya itu saja yang diminta. Kalau seperti dengan cara ini kita hanya tinggal mengcopy paste, tidak perlu lagi berulang-ulang kita menulis. Baik, terima kasih Bunda Kader semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk bersama kita maju dengan Posyandu Garuda RW 05. Terima kasih.